Dindim ya. Tapi saya rasa sudah bagus dan mungkin kalau diterapkan di kelas ya sudah oke ya. Bu Dindim sangat percaya diri, sudah nggak diragukan lagi. Kakak pembina pramuka juga ya. Jadi semangatnya ini untuk mengajar ya luar biasa, berdedikasi tinggi ya. Selanjutnya sesuai dengan list antrian yang kemarin sudah dibuat ya. Monggo kami persilahkan kepada Bu Nanda. Monggo Bu Nanda. Oke. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Assalamualaikum anak-anakku kelas 7A. Waalaikumsalam, Bu Nanda. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong Eni dipimpin berdoa ya teman-temannya. Siap, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai, biar kita semangat ya. Nanti kalau Bu Nanda bilang selamat pagi, kamu bilangnya pagi, pagi. Yes, gitu ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, coba ya. Ya, Bu. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian hari ini masuk semua ya nak ya? Apa ada yang izin hari ini? Tidak ada kan? Tidak ada, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih. Kemudian kemarin kita sudah belajar sedikit terkait dengan fabel. Untuk hari ini kita akan belajar terkait menganalisis unsur kebahasaan teks fabel. Kemudian sebelumnya Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran, yaitu setelah melalui pembelajaran ini diharapkan kalian mampu memahami kaidah kebahasaan teks fabel dengan benar. Kemudian juga bisa mengidentifikasi, menganalisis unsur kebahasaan teks fabel dengan baik. Nah, sebelumnya biar kita ingat ya terkait fabel yang kemarin, Bu Nanda akan memutarkan sebuah video buat kalian. Nah, silahkan disimak terlebih dahulu. Ini gambarnya lucu. Semut dan belalang. Semut itu. Semutnya warnanya oranye. Kita ya. Semutnya bawa keju itu. Semutnya enak itu. Semutnya enak. Begitu kayak Kan kayak keju. Ya. Kayak cerita haji. Main biola itu semutnya. Belalang. Oke. Nah, oke. Itu tadi ya penampilan video terkait fabel. Dari video tersebut masih ingat nggak apa itu fabel anak-anak? Ayo. Cerita yang diterangkan oleh hewan yang diceritakan oleh hewan. yang tokohnya hewan. Hewan. Ada lagi? Mungkin biar lebih sempurna selain diperankan oleh hewan. Karakternya kayak apa itu? Hewan-hewannya itu? Seperti manusia Oh, itu. iya. Ada yang Seperti manusia, saling tolong-menolong. Ya, bisa berbicara, Bu. Ya. Oh ya. Kemudian selanjutnya kita akan menganalisis kaidah kebahasaan teks fabel. Tadi di dalam video kan ada teksnya ya, Nak. Tadi lihat nggak? Sempat dibaca nggak, Nak? Sudah Nggak baca. Lihat gambarnya. Cuma lihat gambarnya. Nah, tadi di bajunya, Bu. sebenarnya ada teksnya. Nah, di dalam teks itu mengandung banyak sekali kaidah kebahasaan dalam teks fabel. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu kata kerja transitif dan intransitif. Ini pasti kalian pernah mendapatkan ya. Kata kerja transitif itu apa?
Kata kerja yang Kata memiliki kerja yang memiliki objek. objek, Bu. Oke, sip. Tolong, ini tak kasih contoh ya. Monyet memakan pisang, pemberian kancil. Memakan pisang. Coba tolong kasih contoh yang lain, Mica. Itu, Bu, Maiful menendang bola, Bu. Oh iya, sip. Ini kan Menendang hewan. bola. Oke ya. Mosok Maiful. Kemudian ada kata kerja intransitif. Lah, intransitif ini tidak memiliki objek. Ini Bu Nanda beri contoh, di tepi sungai Kancil sedang bersiul. Nah, tolong Ratih, kamu beri contoh yang lain. Bisa enggak Ratih? Apa ya? Ratih nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Saya monyet tidur. Monyet Ratna. Saya, Bu. Oh iya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Absen 30, Bu. Oh iya, yuk Sultan, silahkan. Yuk. Ikan berenang dengan gembira. Oh iya, betul sekali. Itu ya contoh dari kata kerja intransitif. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata sandang si dan sang. Si harimau, sang katak. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Si beruang. Kancil. Oh iya, sang kancil. Itu ya. Jembatan Ancol. Baca dongeng si kancil. Oke. Kalau sang Maiful itu boleh nggak ya, Nak ya? Tidak. Boleh ya. Boleh, Bu. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini Ibu beri contoh, ada suatu hari si gajah sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Keterangan waktunya adalah pada suatu hari, kemudian keterangan tempatnya di tepi sungai. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh lain keterangan waktu? Saya, Bu. Oke, silahkan. Pada zaman dahulu, pada suatu hari. Ya. Oh iya, oke. Betul ya? Yang lain? Riana mungkin biar ada suaranya, Riana. Ya saat itu, Bu. Oke, siap. Iya, sejak Bagus. saat Kemudian itu, untuk bersumber keterangan dengan- tempatnya. Keterangan tempatnya nih ya. Keterangan tempat. Di sungai, Di Bu. keterangan tempat, ayo. Di hatinya bisa nggak, Bu? Ya? Wow. Kamu itu ya. Bisa. Itu ya. Di hutan, Bu. Di sungai. Oh, keterangan. Oke. Di lapangan. Itu keterangan tempat di lapangan. Oke, sip. Terus untuk kaidah kebahasaan yang lain yaitu menggunakan hubung temporal. Ada lalu, kemudian, akhirnya. Ini saya beri contoh. Akhirnya sang semut meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ayo, siapa yang bisa membuat contoh kalimatnya menggunakan kata hubung temporal yang lain? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Siapa, Bu? Yang ditunjuk siapa, Bu? Siapa? Mica boleh? Saya Tunjuk ya, boleh? Bu. Oke. Saya, Bu. Setelah Setelah itu boleh, Bu. Oh boleh, nggak apa-apa. Setelah itu, ya buat kalimatnya. Saya, Nak. Bu. Saya, Bu. Oke. Akhirnya gajah bisa tidur dengan tenang, Bu. Oke, selain kata akhirnya mungkin yang lain, Nak. Saya, Bu. Oke. Kemudian Nih. sang gajah menyerah. Oh iya, sip. Terima kasih. Pinter-pinter ya. Kita muridnya. lanjut ya untuk kaidah kebahasaan yang lainnya. Nanti ada penulisan ejaan, huruf kapital dan tanda baca. Ini pasti sering sekali kita menemukan kesalahan-kesalahan tersebut dalam teks. Nah, kemudian setelah itu kita bagi kelompok ya. Nah, saya akan membagi kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu ada Eni, Riana, Mica, sama Ratih. Kemudian kelompok kedua ada Dindim, Wahyu, terus Sultan, sama Lili. Kemudian kelompok tiga ada Meful, Ratna, sama Nina. Nah, tugasnya ngapain?
silahkan membaca teks fabel pada aplikasi dongeng kalian yang berjudul Lomba Lari Kelinci dan Kura-Kura. Tadi tabletnya sudah Ibu bagikan ya, jadi silahkan dibuka aplikasinya. Kamu cari fabel yang berjudul Lomba Lari Kelinci dan Kura-Kura. Sudah ketemu, Nak? Sudah, Bu. Oke, silahkan ya. Kalian analisis unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Ya, silahkan dianalisis. Nah, waktunya 15 menit cukup ya, Nak? Cukup, Bu. Ya, cukup. Oke, silahkan. Bekerja secara berkelompok. Ibu izin ke toilet dulu boleh? Oh ya, silahkan. Izin makan boleh, Bu? Oh, jangan. Boleh, minum air putih boleh, tapi makan jangan. Itu ya. Ada kesulitan, Nak? Kelompoknya Ratih ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, oke. Khusus yang poin 5 itu nanti kalian mencari kesalahan ya, lalu dibetulkan sekalian. Itu ya, sesuai dengan tabelnya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil jawaban masing-masing kelompok. Oke. Kelompoknya Lili ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Meful, ada kesulitan Meful? Tidak, Bu. Sudah selesai mau presentasi. Oh, sudah selesai. Sip. Ya. Silahkan untuk kelompoknya Mica untuk presentasi terlebih dahulu. Mbak Eti kan Tanya, Bu. Belum selesai, Bu. Gimana? Oh, belum selesai. Kelompok yang sudah selesai siapa? Saya, Bu. Saya sudah selesai. Bu. Diupload ke LMS. Saya dulu, saya dulu. Oh ya, silahkan, Ratna. Ya. Unsur kebahasaannya yang kata kerja transitif itu kutipan dalam teks kelinci melihat kura-kura. Kura-kura melewati kelinci. Seluruh hewan di hutan pun mengaku bahwa pemenang lomba lari tersebut adalah kura-kura. Sudah, Bu. Ya, sip. Kemudian Saya menambah, Bu. Saya menambah, Bu. Ya, silahkan. Kelompoknya Mica, ayo. Ya, karena kerja transitif, Bu. Contohnya, kamu berjalan sangat lambat. Masukkan link video rekaman ke kolom Kura-kura tetap berusaha untuk berlari. Kemudian kelinci memutuskan untuk beristirahat, Bu. Kelinci pun tertidur di bawah pohon itu, Bu. Oke, sip. Untuk poin selanjutnya, ada yang mau menambahi kelompok lain? Burung tak upload. Kelompok lain mungkin mau menambahi? Oh ya Allah, oh tak kira mungkin kelompoknya Sultan mungkin? Oh malah aku malah mau menambahkan? Belum selesai. Belum selesai. Belum. Pulpennya habis, Bu, tadi, Bu, pulpennya. Selesai, Bu, itu. Oke. Kelompoknya Eni, silahkan ditambahkan. Eni jangan bicara sendiri dulu. Ayo, kelompoknya Eni silahkan ditambahkan. Ya, Bu, Eni bandel, Bu. Bentar, Bu. Ayo, Saya kelompoknya tambahkan lagi ya, Bu, ya. Tadi sudah selesai, Bu. Kelompoknya Mica ditambahkan. Itu untuk kata sandang tidak ditemukan, Bu. Kemudian tidak ada keterangan apa-apa, karena tidak harus dalam setiap teks itu aja. Ya, seluruh hewan di hutan, kura-kura berjalan lambat di belakang. Berada jauh di belakangnya untuk beristirahat sejenak di bawah pohon, Bu. Kemudian keterangan waktunya pada dahulu kala dan suatu hari, Bu. Oh iya, sip. Saya mau kena. Terima kasih untuk kelompoknya Mica. Kemudian setelah ini ya anak-anak nanti dari yang tadi kalian analisis, adakah kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Gampang atau susah menganalisis unsur kebahasaan teks fabel? Gampang, Bu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terima kasih. Kemudian untuk biar kalian nanti lebih mantap, lebih dalam pemahaman, nanti tolong ya kalian baca teks fabel di buku kalian yang berjudul Belalang Sembah, kemudian kalian analisis secara individu. Terus pertemuan selanjutnya, karena kita akan mempelajari
cara menulis seks fabel, tolong nanti di rumah kalian juga melihat video terkait dengan cara membuat teks fabel. Gitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita sudahi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Bu Nanda ya. Keren. Combro karo Jadi misro yang senang gitu. mandan dawa combro. Gini ya, Yang bulat lagi. kita tadi sempat terlarut kalau saya pribadi dalam suasana kelasnya Bu Nanda tadi. Jadi sudah kayak mirip sebenarnya gitu loh. Jadi iki gurune terus aku jadi murid bayangnya gue seragam SMA kayak gitu. SMP, Pak. Terus aku SMP sorry. Yang setuju Pak Sultan. Aku gede dhuwur ngene lho Bu nek ketok SMP kan kita aku ora pantes nggo karo tendak. Bongsor. Iya. Ya, begitu ya yang saya rasakan tadi kayak bayangnya aku dikon garap ngene terus aku kan meneng ae wedi karo Bu Nanda. Ini. Ya, langsung saja Pak Tri Mulyono monggo Bapak untuk memberikan tanggapan. Terima kasih pada Pak Sultan yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Luar biasa kata Pak Sultan. Ya, jadi cara mengajar Bu Nanda sudah luar biasa, sudah bagus, ya. Sangat bagus. Bu Nanda merupakan contoh guru yang demokratis. Guru yang demokratis ya, senantiasa melibatkan siswa peserta didik. Jadi tidak semuanya dijelaskan sendiri ya, tidak semuanya dirangkul sendiri, rengkuh sendiri, tetapi senantiasa ditawarkan ya kepada peserta didik, pada siswa. Ya, dengan demikian akhirnya siswa ya bisa terlibat dengan penuh ya dalam kegiatan pembelajaran yang dipimpin oleh Bu Nanda, dan memang mestinya guru seperti itu ya. Ya, dan ini tidak mudah bagaimana menyampaikan materi dengan selalu melibatkan peserta didik ya. Ya, walaupun gurunya tahu tapi tidak dijelaskan sendiri, tapi dilempar dulu kepada siswa. Baru setelah siswa tidak bisa menjawab, dijelaskan oleh gurunya. Nah, dengan demikian peserta didik akan selalu tertantang untuk berpikir kritis ya, bersiap-siap untuk menerima pertanyaan dari gurunya. Iya, terutama untuk siswa-siswa yang memang aktif ya, senantiasa menunggu apa yang akan ditanyakan oleh guru dan akan siap menjawabnya ya, berlomba-lomba untuk bisa menjawab pertanyaan siswa. Secara keseluruhan dari awal pembukaan, kemudian isi, kemudian penutup ya, sudah sangat bagus saya kira. Yang tadi diungkapkan oleh Pak Sultan luar biasa. Itu. Jadi tidak berlebihan ya. Ya saya kira itu Bu Nanda, ya mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai nanti ketika melaksanakan kegiatan PPL. Ya, saya kembalikan kepada Pak Tri. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Waluyo Setiaji, langsung saja monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak. Betul sekali tadi ya, suasana kelasnya hidup. Anda sudah melontarkan pertanyaan, Ini kan pertanyaan di dalam kelas itu kan merupakan pancingan ya bagi siswa agar siswa itu aktif ya. Kadang-kadang kita terlena, guru itu terlena dengan materinya sehingga siswa terabaikan, ada siswa yang kurang aktif. Maka ini perlu ya, kita selalu bertanya yang secara klasikal maupun pertanyaan secara individual, sehingga keterlibatan siswa atau sambil kita kontrol ini. Barangkali ada siswa yang tidak memperhatikan
pelajaran ini bisa terkontrol dengan pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting di dalam kelas ya. Kemudian yel-yel atau penggugah ya dengan tadi sapaan ciri khas kita itu sangat bagus dalam kelas. Jadi boleh nanti dilakukan pada beberapa langkah ya, mungkin dari ini mau mulai langkah baru kita ayo dengan sapaan tadi ini boleh kita lakukan. Ini memberikan semangat tersendiri nih. Jadi saya lagi agak drop baterainya ya, agak sudah mulai mengantuk atau mungkin melamun atau pikirannya biar kemana, begitu diberikan semangat lagi, tapi bukan yang lama ya, dengan sapaan misalnya tadi sapaan apa begitu sesuai dengan karakter kita, dia terbangun lagi sehingga timbul semangat lagi. Ini sangat penting. Variasi interaksi ya, nanti ketika praktek yang sesungguhnya kita tidak hanya bicara secara verbal, memang wajah kita ya dengan pendekatan kita ya tentunya sebatas antara guru dengan siswa ya, itu juga nanti perlu dikembangkan. Nah, bagus sekali Bu Nanda ya. Mungkin tadi saran saya sama, nanti ketika mau mengakhiri pembelajaran kita akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya ya. Alangkah baiknya seandainya yang kita tawarkan itu adalah misalnya modelnya, permainannya, wah ini luar biasa. Misalnya daripada kita pertemuan depan akan kita ini ya, bagian kita adalah menulis, mungkin akan berbeda dengan pertemuan depan kita akan piknik, wah luar biasa. Karena ibu mungkin merencanakan menulisnya dengan karya wisata. Kita katakan minggu depan kita piknik, wah ini akan luar biasa. Jadi mereka akan menunggu, waduh nanti Bu Nanda minggu depan akan piknik ini. Ya walaupun disampaikan piknik itu mungkin untuk membuat sebuah karya misalnya seperti itu. Oke Bu Nanda, ya tinggal nanti pada PPL mudah-mudahan juga bisa lebih baik lagi karena secara langsung ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Waloyo. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Waloyo ya. Selanjutnya teman-teman masih ada tanggapan mungkin untuk Bu Nanda atau mungkin apresiasi apa gitu. Ya cukup saya rasa ya. Ya kayak gitulah pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bu Nina terima kasih ya teman-teman semua kerjasamanya. Bu Nina monggo Bu. Mic-nya di-on-kan dulu Bu Nina. Pak, sudah terlihat Pak? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Oke. Amanat biasanya merupakan pesan yang disampaikan oleh Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum